Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya agar bisa hadir di ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Fadila Alia Ramdhani, boleh dipanggil Dila. Ibu juga mau adik-adik semua untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Talongka, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Purnawara, biasa dipanggil Naila. Perkenalkan, nama saya Usulija, biasa dipanggil Kusnul. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafira Putri, biasa dipanggil Dinda. Perkenalkan, nama saya Anissa, biasa dipanggil Ija. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Ada yang bisa pimpin doa di sini? Saya, Bu. Nah, silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai, dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Terima kasih kepada Adik Dinda yang sudah memimpin doa. Ibu mau bertanya, di sini ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Oke, baik. Jadi Ibu jelaskan ya sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah dengan cara berdiskusi secara berkelompok bersama seorang ahli yang disebut konselor. Sudah paham semuanya? Amin. Oke. Harapan Ibu buat adik-adik semua agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Ibu ingin kalian ikut aktif untuk berperan aktif dalam kegiatan ini. Kalau Ibu meminta pendapat adik-adik semua, tidak usah malu-malu ataupun segan-segan. Dan harapan Ibu kita bisa sama-sama terbuka dan adik-adik tidak perlu takut untuk menyampaikan sesuatu dan pesan Ibu setelah selesai dari kegiatan konseling kelompok ini. Ibu harap adik-adik semua tidak boleh memberitahukan ke teman lain atau kepada siapapun itu tentang apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Adik-adik semua di sini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri, Bu. Oke, baik. Di dalam proses konseling kelompok ini kita hanya punya waktu 40 menit. Jadi harapan Ibu semua dengan waktu tersebut kita gunakan sebaik-baik mungkin. Sebelum itu Ibu ada permainan untuk adik-adik semua untuk melatih konsentrasi adik-adik. Boleh? Jadi permainannya itu begini, seperti ini contohnya. Menjauh, mendekat, tangkap. Jadi kan ini kita berlima, kamu berlima, sama Ibu 6. Jadi kita berpasang-pasangan. Jadi begini contohnya. Jadi kan kita sudah berpasang-pasangan ini ya. Jadi tangannya boleh tangannya begini. Jadi kalau saya bilang mendekat berarti mendekat begini, kalau saya bilang menjauh, terus kalau saya bilang tangkap berarti tangkap tangannya temannya. Boleh? Boleh. Nanti kita ganti-gantian. Oke. Oh iya, boleh, sama-sama saja. Maksudnya ganti-gantian, habis saya menangkap, kamu lagi yang menangkap. Oke, kita mulai. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat,
mendekat lagi, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, satu kali lagi ya. Oke. Mendekat, menjauh, menjauh lagi, mendekat, mendekat, tangkap. Tidak bisa. Oke, kita duduk kembali ya. Sudah nyaman duduknya adik-adik semua? Sudah rapi duduknya? Oke. Apakah kalian siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Ibu. Oke, baik. Adik-adik semua boleh menceritakan apa yang adik-adik rasakan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi di sini, seperti yang dibilang tadi. Mulai dari Silakan, siapa yang mau berbicara di luar? saya dari Oh, ya, silakan. Jadi saya tuh punya di sekolah itu, di kelas saya tuh tipe orang yang susah sekali untuk menerima pembelajaran materi. Jadi kayak saya tuh tipe yang cocoknya kayak langsung praktek. Tapi kalau di sekolah itu kan kita dituntut untuk bisa menerima materi dengan juga mempraktekannya. Tapi saya susah sekali untuk menerima materi. Jadi saya hanya kalau misalnya praktek saya bisa, tapi kalau untuk materi atau teori saya susah sekali untuk menerima. Oke, adik ini sih, siapa tahu? Kalau saya Bu, permasalahan itu sering terlambat, sering bolos. Kalau permasalahan saya lebih ke teman sih Bu. Ya temannya tuh yang seperti misalnya kalau maunya tuh harus diikuti terus. Kalau tidak diikuti langsung marah. Terus misal kalau tidak diambil sudah tapi suka suka menyinggung begitu. Bahan begitu. Di SD baru dia singgung pakai kata-kata. Oke, baik. Adik ini. Kalau saya lebih ke diri saya sendiri karena orangnya gampang terpengaruh dengan lingkungan. Jadi menurut saya itu kayaknya pertemanan juga deh. Karena kan kalau kita berteman mau bagaimanapun juga kalau dari kita yang bisa menerima atau tidak, ya sudah. Gitu. Kayak misalkan dia melakukan hal negatif, kita juga pasti ikut. Kalau saya Ibu kecanduan gadget menyebabkan saya sering ke sekolah karena begadang main HP. Baik. Dari permasalahan adik-adik semua, permasalahannya siapa yang mau dibahas pada siang hari ini? Ibu. Ya, Semuanya kalau menurut setuju? saya ini, Bu. Ya. Oke, baik. Jadi permasalahan dari, boleh tahu siapa? Oh iya, maaf lupa. Mas Nol. Ibu mau bertanya lebih dalam, boleh? Boleh Ibu. Boleh Ibu kalau ceritakan lebih dalam tentang pertemanannya Husnul begitu seperti apa? Saya berteman sama dia kan pas masuk sekolah satu kelas begitu. Jadi baku-baku begitu cuma bersirkel begitu. Terus pas kelas 2 SMP itu baru kelihatan sifat-sifat yang begitunya, kalau tidak dituruti maunya langsung marah. Terus misal kita tidak berkawan sama dia, dia itu langsung buat SW di WhatsApp, dia bilang begini-begini, kayak dia bilang anjing-anjing gitu. Gitu sih Ibu. Kamu berteman sudah lama? Sudah, waktu sampai SMA juga satu kelas lagi. Tapi sekarang sudah tidak, karena sama lagi masalahnya. Masalah gitu, jadi sudah dekat. Kamu berteman ada berapa orang? Waktu SMP itu 8, pas SMA 7. Terus 7 orang itu dikasih, 6 orang itu dikasih semua? Yang 2 ini cuma 5 orang sih Kak.
Kalau yang dua ini, yang temanku toksik ini berdua keluar anunya di cut off karena sama-sama sifatnya. Siapa tahu ada adik-adik mau bertanya kepada Husnul tentang masalahnya Husnul. Saya Ya, silakan. kan kamu bilang tadi toksik. Terus maksudnya itu apa? Ya kan sudah lama berteman toh? Ya. Kenapa dari awal kamu tahu dia toksik sama kamu? Kenapa dia langsung di cut off gitu? Karena ini temannya, karena bukan itu dia gimana nih, karena temannya cuma kita begitu, jadi nggak enak juga kalau nggak ditemani. Tapi kan kamu bilang itu toksik. Jadi menurut saya tuh seharusnya aku tidak usah peduli dengan dia karena dia kan toksik, bawa pengaruh buruk ke kamu. Jadi terserah dia lah. Nggak enak sih, lebih kayak nggak enak sih kalau harus diambil, tapi sekarang sudah enggak. Silakan Nisa. Kan ini kan seperti yang kamu katakan tadi, kalau untuk apa, untuk tidak berteman lagi itu kan sementara temannya hanya kalian, tapi kalian sebagai temannya ada tidak seperti memberitahukan dia tentang tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang toksik begitu? Nggak ada sih kak. Hanya membiarkan saja, tetap berteman tapi tidak ada teguran dari kalian? Tidak ada. Ibu mau bertanya sedikit. Kamu sudah pernah sampaikan apa kayak misalnya toh dia kan buat begitu toh, terus kamu tegur kayak kenapa kan begitu saya? Kayak gitu. Pernah saya tegur 1 kali, tapi dia bilang bukan untuk kau, ini singgungannya untuk orang lain. Tapi itu mengarah ke Iya, kamu. itu mengarah ke saya sama teman-teman saya. Adik-adik semua ada yang masih mau bertanya tentang permasalahannya Husnul? Tidak ibu. Oke. Jadi solusi dari ibu pertemanan toksik seperti itu kita harus memang jauhi teman seperti itu karena itu tidak bagus buat diri sendiri juga, bikin emosi begitu. Terus juga berani mengatakan sesuatu yang kita tidak suka gitu. Kalau misalnya dia ajak ke tempat yang ini ke A toh, terus kita maunya ke B, terus dia sendiri yang maunya ke A, kita semuanya mau ke B toh, terus dia kayak paksa begitu, dan terus habis itu kalau sudah kita tidak turuti dia marah begitu toh, kita berani bilang apa kayak begitu, kayak aku bilang saja dan tidak usah takut dengan dia, kayak dan tidak perlu kasihani dengan orang seperti itu. Siapa tahu adik-adik punya solusi buat Husnul juga. Silakan. Yang kedua kan kamu bilang tadi apa, tidak pernah tegur ya kalau dia toksik. Menurutku kan mungkin kamu orangnya tidak enak bertegur, dan jadi mending kamu menghindar secara perlahan gitu ya, supaya tidak kentara kalau kamu langsung cut off dia dari lingkunganmu gitu. Nah terus maksudnya juga apa ya, supaya dia sadar juga sama dirinya itu, sikapnya itu yang tidak baik, yang sering maunya terus dimengerti, terus yang kalau tidak dimengerti maunya langsung menyinggung perasaannya temannya ini. Jadi menurutku itu teman yang tidak pantas ditemani karena merusak mental. Dari ibu sedikit, kalau ada teman seperti itu, coba ajak teman-teman lain untuk bicarakan apa yang kita tidak suka sama dia begitu. Kita boleh saja bilang sama dia kalau kita itu tidak suka kok begitu, supaya dia itu sadar. Jadi kan kasihan ke dirinya sendiri juga, dia tidak ditemani tiba-tiba dari mana karena sifatnya seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga bilang katakan sama dia kalau sifat itu tidak bagus seperti itu. Adik-adik ada yang masih mau kasih solusi buat Husnul? Tidak ibu.
Dari solusi-solusi semua, dari ibu, dari teman-teman di sini juga, boleh bisa Husnul terapkan buat temannya Husnul juga, biar teman-teman Husnul yang itu sadar tentang apa yang dia perbuat dari perlakuan itu sih. Iya ibu bisa. Iya, baik. Terima kasih solusinya. Iya, sama-sama. Ibu minta adik-adik semua menyimpulkan tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kalau dari permasalahan yang saya tangkap tadi, kalau menurut saya berarti kita tuh harus pintar-pintar memilih teman, memilih pertemanan yang baik, lingkungan yang baik. Terus kita juga harus berani mengungkapkan apa yang kita rasa, jangan hanya mengikuti perasaan tidak enak sama orang, tapi kita harus juga memikirkan diri kita sendiri. Ada yang lain? Saya ibu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, jika kita ketemu teman yang seperti itu, terus melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus tegur, tidak boleh langsung ditinggal orangnya. Baik, dari ibu sedikit kesimpulan terkait pertemanan toksik. Pertemanan toksik itu sangat merugikan sekali buat kita semua. Dan itu juga untuk menjaga kesehatan mental, pentingnya untuk mengenali tanda-tanda pertemanan toksik dan berani mengatakan tidak atau tidak mau kepada teman seperti itu. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimpulkan adik-adik semua. Ibu minta adik-adik semua untuk memberikan pesan dan kesan di kegiatan kita pada siang hari ini. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Untuk pesannya ibu, saya sangat senang mengikuti konseling kelompok ini. Saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari teman-teman lain, manakala jika saya menemukan teman yang sama seperti topik yang ada tadi. Kalau pesannya ini Bu, kalau ada sesi konseling kelompok berikutnya, kalau bisa ruangannya diganti, di sini panas. Kalau saya pesannya itu untuk yang topik yang dibahas tadi, kalau itu memilih teman, pintar-pintar memilih teman, karena kalau kita berteman sama orang yang seperti itu kayaknya menguras energi sekali ya. Kalau untuk kesannya sama tadi kayak Kanisa, soalnya panas sekali sih. Jadi kesan saya senang mendapatkan solusi dari ibu dan teman-teman karena bisa membuka pola pikir agar lebih berhati-hati untuk berteman. Misalnya ada teman-teman sedikit lebih aktif lagi. Pesan saya pintar-pintar pilih teman. Pesan saya ibu lebih membesarkan suara ibu sedikit. Dari saya, kesan saya untuk permasalahan tadi, mungkin kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, jangan hanya memendam. Kalau pesan begitu, ruangannya boleh pindahin di tempat lain atau setidaknya ada pendingin. Panas ibu. Terima kasih adik-adik semua sudah memberikan pesan dan kesan di pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya boleh di hari yang sama, di jam yang sama? Boleh. Oke, baik. Nanti ruangannya diganti. Sebelum kita tutup, ada yang mau pimpin doa lagi di sini? Saya tanya, baik. Sebelum kita akhiri
pertemuan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dengan keyakinan kita masing-masing berdoa. Doa saja. Terima kasih adik sudah memimpin doanya. Terima kasih kepada adik-adik semua sudah menyempatkan waktu hadir di ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.